Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin. Insyaallah hari ini kita akan masuk ke dalam maqasidut tasdiq, yaitu al-qiyas. Di pertemuan sebelumnya kita sering menyinggung bahwasanya mantiq itu punya muqaddimah, punya maqasid, atau punya mabadi, punya maqasid. Mabadi dari mantiq itu sendiri adalah tasawur, maqasid daripada mantiq itu adalah tasdiq. Masing-masing daripada mabadi dan maqasid ini juga punya mabadi dan maqasid. Mabadi daripada tasawur itu adalah kuliyatul khams, maqasidnya adalah ma'rif. Sedangkan mabadi daripada qiyas, daripada tasdiq itu adalah al-qadiyah atau al-qadiyah. Maqasidnya itu adalah al-qiyas. Nanti kita menyimpulkan bahwasanya ini adalah ujung dari ujung pembahasan kita, itu al-qiyas. Apa? Kita al-qiyas ini merupakan maqasidul maqasid. Kenapa? Karena maqasid yang pertama, yang kedua kan ini. Maqasidul maqasid. Maqasidul maqasid. Kenapa? Karena maqasid ini adalah tasdiq. Maqasid di sini adalah al-qiyas. Dan tasdiq ini statusnya sebagai maqasid. Maqasid bagi siapa? Maqasid bagi mantiq. Sedangkan qiyas di sini statusnya adalah maqasid juga. Maqasid bagi tasdiq. Jelas ya? Nah, maka dari itu qiyas adalah pembahasan ujung dari ujung. Apa? Ujungnya mantiq. Kenapa kok bisa qiyas itu adalah ujungnya mantiq? Karena perjalanan jauh kita di dalam mantiq, tujuan utamanya adalah untuk membuat argumentasi kita itu benar. Paham? Atau tujuan utamanya itu adalah bagi orang yang berargumentasi, dia bisa mempertanggungjawabkan argumentasinya. Paham ya? Nah itu dalam qiyas. Misalnya apa orang berargumentasi? Orang mengatakan bahwasanya Allah maujud. Nah, ini nanti dianggap sebagai klaim. Ini dianggap sebagai dakwah atau mudda'a. Ini dianggap sebagai klaim. Apa masalah? Kenapa ini dianggap sebagai klaim? Karena kita sedang menentukan maudhu tertentu, kita sedang menentukan mahmul tertentu, lalu kita mengklaim bahwasanya maudhu itu dihamalkan atau disodakkan kepada mahmulnya. Dalam artian apa? Antara maudhu yang udah kita tentukan dan antara mahmul yang udah kita tentukan, kita pasang nisbah gitu. Keberadaan nisbah itulah yang menjadi klaim kita. Paham ya? Nah, berarti di dalam ini udah ada maudhu tertentu, udah ada mahmul tertentu, maka kita mengklaim bahwasanya antara maudhu dan antara mahmul yang saya datangkan itu ada nisbah. Nah, baru ditanya, apa pendalilan ini? Maksudnya apa saat dikatakan apa pendalilan ini? Apa dalil bahwasanya nisbah itu ada? Maka nanti di dalam qiyas yang isinya adalah muqaddimah, di dalam qiyas yang isinya adalah muqaddimah, maka ini didatangkan dalam rangka untuk mendalilkan nisbah yang ada di dalam klaim atau yang ada di dalam dakwah. Jelas ya? Koridor ini saya
Anggap karena ini adalah lanjutan setelah sulam, udah tahu semua ininya. Apa? Muqaddimah apa, muqaddimah sugro apa gitu. Karena ini adalah kita anggap adalah lanjutan setelah sulam. Tapi tetap kita nanti nyinggung satu persatu. Dalam artian walaupun ini baru pertama kali mempelajari ini, tetap gak akan ketinggalan dari pemahaman intinya. Jelas ya maksudnya? Berarti saat dikatakan, oh saya punya klaim ini, dalam artian saat dikatakan klaim adalah saya menentukan maudhu' tertentu, mahmul tertentu, saya menentukan adanya nisbah di antara maudhu' dan mahmul yang saya datangkan. Nah, baru nanti saat itu saya menggunakan dalil. Dalil untuk apa? Dalil untuk menunjukkan bahwasanya nisbah di dalam klaim saya itu ada. Paham? Nah, dalil inilah nanti yang dinamakan dengan qiyas. Di sini Pak. Dalil inilah yang dinamakan dengan qiyas. Paham ya? Berarti apa? Kita mendatangkan suatu klaim yang lain, karena dalil itu nanti isinya juga klaim. Tetapi klaim yang didatangkan dalam rangka untuk menunjukkan keabsahan klaim. Paham ya? Kita mendatangkan pernyataan yang lain dalam rangka untuk menunjukkan atau untuk membuktikan keabsahan dari pernyataan sebelumnya. Karena nanti saat kita katakan dalil itu terdiri daripada muqaddimah. Ini dapatnya. Muqaddimah itu ada yang sugro, ada yang kubro. Oke. Muqaddimah itu ada yang sugro, ada yang kubro. Per sugro dan per kubronya itu adalah satu klaim tersendiri. Itu adalah sebuah pernyataan tersendiri. Jelas? Jelas ya? Nah, nanti saat kita katakan saya mendatangkan ini dalam rangka untuk membuktikan ini. Nah, ini yang dinamakan dengan qiyas. Apa itu qiyas? Mendatangkan qadiyah lebih dari satu. Paham ya? Lebih dari satu. Yang dimana seandainya qadiyah ini disepakati, gak mesti benar ya. Karena disepakati itu gak mesti benar. Paham? Dan benar itu juga nggak mesti disepakati. Jelas ya? Kecuali nanti yang benarnya badihi. Nah, itu yang dinamakan dengan burhan. Burhan nggak boleh tidak disepakati. Bagaimana kita saat mendatangkan qiyas, saya mendatangkan suatu pernyataan bahwasanya spidol yang saya pegang biru, misalnya kayak gitu. Saya datangkan pernyataan itu adalah pernyataan yang dimana si lawan bicara kita bisa melihat sendiri. Nggak mungkin dibantah itu pernyataan itu. Paham ya? Atau kita mendatangkan pernyataan bahwasanya papan tulis ini peta dengan jihah yang sama. Saya melihat dari segi ini dan dia juga melihat dari segi ini. Papan tulis ini persegi 4 dikatakan. Itu nggak mungkin dibantah. Jelas ya? Oke. Itu berarti kita datangkan ini dalam rangka untuk membuktikan keabsahan ini. Berarti ini nanti yang dinamakan dengan qiyas. Apa itu? Yaitu di saat mendatangkan pernyataan yang lebih dari satu. Kenapa? Karena nanti juga bisa satu pernyataan membuktikan keabsahan yang lain, sebagaimana yang ada di dalam akes dan ada yang di dalam tanaqud gitu. Saya bisa menyatakan bahwasanya, misalnya gini, kemarin kita membuktikan kullu A itu B. Ini bisa saya jadikan sebagai dalil pernyataan bahwasanya ba'du B itu A, pasti benar. Berarti ini adalah klaim saya. Apa klaim saya? Yaitu ba'du B adalah A. Apa dalilnya? Karena kullu A adalah B. Jelas? Nah, ini berarti dikatakan dalil ini madlul. Berarti dalam artian apa? Ini juga nanti dikatakan sebagai hujjah atau sebagai muqaddimah, tetapi nggak dikatakan sebagai qiyas. Kenapa? Karena hanya terdiri dari satu qadiyah. Sedangkan qiyas minimal terdiri dari 2 minimal. Walaupun lebih nggak masalah. Jelas? Nah, berarti ini adalah pernyataan yang lebih dari satu, atau bahasa lainnya adalah 2 atau lebih, yang pernyataan ini apabila diterima maka mewajibkan pernyataan lain itu mesti diterima. Paham ya? Berarti apa? Kalau dalam ini saya datangkan dalil muqaddimah sugro, muqaddimah kubro, kalau ini diterima maka mewajibkan ini mesti diterima. Karena nggak mungkin menerima dalilnya tetapi masih nggak menerima madlulnya.
itu berarti bermasalah di dalam logikanya. Paham ya? Misalnya apa? Dikatakan Allah mawjudun li'annahu misalnya dalilnya ini Allah mawjudun li'anna Allah apa misalnya gitu, pencipta alam dan alam ini mawjud, berarti maksudnya apa? Berarti Allah itu mawjud. Paham ya? Gitu. Allah itu pencipta alam dan alam ini ada. Berarti dalil bahwasanya Allah itu mawjud. Nah, ini. Berarti kalau pernyataan Allah pencipta alam diterima, alam itu ada diterima, maka dalil atau pernyataan Allah mawjud wajib diterima. Karena nggak mungkin hanya menerima ini, nggak menerima ini. Itu berarti bermasalah di dalam logikanya. Sehingga akhirnya kalau udah sampai titik yang bermasalah adalah logikanya, maka nggak perlu dilanjutkan sebuah pembahasan atau sebuah munadharah, itu tidak perlu dilanjutkan karena nggak ada gunanya. Kalau misalnya memang yang bermasalah logikanya, ini udah bukan ilmiah lagi ini jadinya. Kalau yang bermasalah adalah logikanya. Kenapa? Berarti kalau yang bermasalah adalah logikanya, berarti perasaan dia itu lebih mendominasi. Akalnya nggak syagol. Kalau udah akal nggak syagol, maka udah nggak perlu dilanjutkan. Nggak akan terjadi keilmiahan di sini. Hanya terjadi debat kusir saja. Jelas ya? Oke. Berarti itu tadi. Maka nanti dikatakan qiyas itu adalah qaul, baik malfuz ataupun maqul, yang dimana kapanpun diterima maka wajib menerima qaul yang lain. Apa qaul yang lain? Itu natijahnya. Paham ya? Wajib menerima. Mata sulimat lazima lidzati. Baru nanti ada kata-kata lidzati kita jelaskan dalam kitab. Ada kata-kata lidzati. Kenapa ada kata-kata lidzati? Karena harus memang murni tarkiban daripada qiyas itu yang membuat ini muncul. Bukan karena ngikut kaidah-kaidah lain, bukan karena kebetulan, bukan karena apa, enggak. Murni karena tarkiban ini muncul ini, bukan karena hal-hal yang lain. Jelas? Nah, kita masuk ke dalam kitab. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa masyayikhina fid dharain. Amin. Al-qiyas. Walamma faragha mimma yatawaqqafu alayhi al-qiyas min al-qadaya. Setelah sebelumnya kita selesai membahas tentang apa-apa yang qiyas itu membutuhkan dia. Berarti setelah sebelumnya kita selesai membahas si dia itu siapa? Si dia itu adalah sesuatu yang qiyas membutuhkan dia. Berarti apa? Yaitu muqaddimah atau qadiyah. Kenapa? Karena qiyas itu isinya adalah qadiyah. Jadi jangan langsung kita masuk ke dalam pembahasan qiyas tapi kita nggak tahu qadiyah itu apa. Paham ya? Karena nanti qiyas itu anggota dia itu adalah qadiyah semua. Maka yang pertama kali wajib diketahui sebelum masuk ke dalam pembahasan qiyas itu adalah kenal sama anggotanya dulu, yaitu al-qadiyah. Itu maksudnya mimma yatawaqqafu 'alaihi al-qiyas, itu maksudnya adalah si qadiyah. Dan qadiyah karena dia adalah sebuah pernyataan, qadiyah karena dia adalah sebuah tasdik, maka membutuhkan pengetahuan kepada juz'un tasdiknya ini. Apa juz'un tasdiknya? Yaitu maudhu'nya, mahmulnya. Nah, karena maudhu' dan mahmulnya ini adalah mufrad, maka untuk mengetahui dua juz'u ini mesti mengetahui ilmu yang membahas tentang mufradat. Nah, ilmu yang membahas tentang mufradat itu adalah tasawurat. Jelas ya? Makanya akhirnya untuk mengetahui suatu muqaddimah ya untuk mengetahui tasawur. Karena akan membahas tentang satu persatu dari mufrad. Walamma faragha mimma yatawaqqafu 'ala al-qiyas min al-qadaya wa ma ya'ridu laha min tanaqudin wa ghairihi, lahannya itu bisa lil qadiyah. Wa ma ya'ridu laha wa ma ya'ridu lil qadiyah min tanaqudin wa ghairihi. Tanaqud wa ghairihi itu masuk atas. Dan apa-apa yang menjadi awarid daripada qadiyah. Dia bukan pembahasan qadiyah tetapi yang menjadi awarid daripada qadiyah. Itu. Min tanaqudin wa ghairihi. Akhadha fi bayanil qiyas. Maka beliau mulai membahas qiyas. Setelah apa? Setelah hal-hal yang dibutuhkan untuk membahas qiyas kelar atau dianggap kelar. Setelah kita mengatakan, oh mau bikin nasi goreng, maka butuh beli cabai dulu, berarti beli ini, butuh beli ini, butuh beli ini. Nah, setelah semua yang dibutuhkan untuk membuat nasi goreng itu ada kelar, udah kelar, maka baru mulai masak nasi goreng.
Karena nggak mungkin, masak nasi goreng nggak ada cabai, nggak ada apa, mulai aja dulu. Nggak mungkin seperti itu. Paham ya? Persis seperti, ayo bahas kias, tetapi belum paham ini, belum paham, mulai aja dulu. Nggak mungkin. Paham? Makanya istilah membutuhkan dalam bahasa Arab itu menggunakan kata-kata yatawaqqafu. Apa maksudnya yatawaqqafu? Karena seandainya yang dibutuhkan ini nggak ada, tawakuf, nggak bisa jalan. Jelas ya? Makanya bahasanya yatawaqqafu alaihil qiyas. Bahasanya seperti itu. Yang yatawaqqaf nggak kita artikan berhenti, tapi kita artikan membutuhkan. Kenapa identik banget berhenti dan membutuhkan? Karena seandainya yang dibutuhkan ini nggak ada, maka dia wukuf, maka dia berhenti, nggak bisa berlanjut. Jadi perjalanan kita ke dalam pembahasan qiyas nggak bisa berlanjut kalau apa-apa yang yatawaqqafu alaihil qiyas nggak didatangkan. Perjalanan kita, proses kita untuk masak nasi goreng nggak akan bisa dimulai kalau misalnya bahannya nggak ada sama sekali. Apa yang mau dimulai kalau seperti itu? Oke. Akhadha fi bayan al-qiyas wa huwa ay al-qiyas al-maqsudul aham. Qiyas ini adalah maksud atau tujuan utama yang paling penting. Li'annahu, kenapa? Karena qiyas itu adalah al-umdah fi tahsilil maqalid al-tasdiqiyah. Tujuan atau pegangan utama untuk kita itu menghasilkan maqalid tasdiqiyah. Apa itu maqalid tasdiqiyah? Ay al-matlub at-tasdiqi. Maksudnya apa? Nih. Ini tadi saat dia masuk kuliah sendiri, dia nanti dikatakan sebagai ad-da'wa. Paham ya? Karena dia berbentuk tasdik, maka di saat kita mendatangkan dalil, dalilnya ini tadi sugro-pugro, ini kan nanti dinamakan sebagai dalil. Kan? Kalau ini dalil, berarti kan dia yang menjadi dal. Kalau dia yang menjadi dal, berarti kan ada yang ditunjuk. Madrulnya adalah si dakwah ini sendiri. Paham? Maka di saat dalil didatangkan, dia yang tadi namanya dakwah berubah posisi atau berubah status. Dianya masih sama, tapi karena dia sedang didatangkan dalilnya, maka dia langsung berubah posisi atau berubah status menjadi matlub. Matlub. Kenapa? Karena dia adalah sesuatu yang tulibat dalil. Karena ini adalah sesuatu yang dituntut untuk didatangkan dalil. Paham? Karena dia berbentuk tasdik, maka dinamakan dengan matlub tasdiqi. Sebagaimana misalnya kita mengatakan atau kita ngomong kepada orang, saya tadi melihat Ghodonfar. Nah, orang ngomong gitu, saya melihat Ghodonfar. Ghodonfar apaan? Nah, karena ini berbentuk tasawur, maka membutuhkan mendatangkan sesuatu yang tasawuri juga untuk menjelaskan dia. Paham ya? Maka dia berpindah posisi menjadi matlub juga. Kenapa? Karena dibutuhkan ta'rif untuk mendatangkan dia. Jelas? Di barometer ini kita nggak mengatakan dalil. Kenapa? Karena dalil itu hanya diperuntukkan untuk yang dibutuhkan oleh matlub tasdiqi. Tapi si dia mu'arraf itu juga dinamakan sebagai matlub. Kenapa? Karena sama-sama matuliba al-bayan. Hanya saja bedanya bayan yang ada di dalam tasdik itu adalah dalil, paham ya? Bayan yang ada di dalam tasawur itu adalah ta'rif. Jelas? Ada yang kurang jelas? Nah, kedua ini nanti berarti saat kita mendatangkan bayan, lalu akhirnya dari bayan itu membuat dia itu mengetahui dakwah atau dia membuat mengetahui mu'arraf, maka kedua-duanya itu juga nama lainnya adalah nadhar. Sama. Kenapa dikatakan sebagai nadhar? Karena saat didatangkan dalil sama-sama sedang mendatangkan, misal dalilnya adalah ini ya, tasdik ya, sama-sama mendatangkan sesuatu yang maklum indal sami atau maklum indal mukhatab. Sehingga saat ini masuk dalam keumuman tartibu umur ma'lumah li ta'addi ila amrin majhul. Persis seperti ini. Ini saat didatangkan ta'rif, maka ta'rif ini adalah sesuatu yang maklum indal mukhatab. Sehingga masuk dalam keumuman tartibu umurin ma'lumah li ta'addi ila amrin majhul. Itu juga dinamakan dengan nadhar, dua-duanya. Hanya saja bedanya kalau misalnya berbentuk tasdiki, maklumnya adalah maklum tasdiki, majhulnya juga majhul tasdiki, maka itu dinamakan dengan dalil atau istidlal. Jelas?
Nah itu apa? Karena qiyas itu adalah umdah fi tafsiril matalib. Matalib jamak daripada matlub. Matalib tasdiqiyah. Tamam, kita lihat lanjut. Ta'riful qiyas. Al-qiyas wa huwa lughatan taqdiru syai'in 'ala mithalin akhar. Taqdir itu berarti mengira-ngira. Oh, ini sama, berarti ini juga sama nih gitu. Atau misalnya ngelihat kucing ini kalau warna oranye biasanya barbar. Wah, ada yang oranye nih, barbar juga nih. Berarti kan kita mengira-ngira padahal kita baru pertama kali jumpa nih sama kucing yang ini nih. Cuman sebelumnya kita kok sering banget ngelihat kucing oranye kok pada barbar ya. Berantam apa jadi kepala suku atau kepala geng gitu ya. Betul. Nah, nemu satu oranye nih, terus kita pergi ke suatu daerah ngeliat oranye nih, barbar nih. Jelas ya? Nah, itu berarti takdir. Paham ya? Kita mengira-ngirakan dia sebagaimana sesuatu yang lain yang kita udah tahu. Paham? Nah, itu nanti dinamakan dengan takdir syai'in 'ala mithalin akhar. Paham? Paham? Wasilahan apa itu qiyas? Yaitu qaulun. Nah, qaul ini baik malfuz ataupun maqul. Apa maksud malfuz? Yang udah dilantunkan. Maqul itu adalah qaul yang udah disusun di zihan, belum dilantunkan. Itu namanya maqul. Sehingga akhirnya orang itu misalnya mengatakan gini. Berarti kan dari katakan qiyas itu adalah qaul baik malfuz atau maqul ya. Berarti misal kita pergi di Arab itu ada nama masjid itu Masjid Qisas terkenalnya, tapi saya lupa nama asli masjidnya apa. Ada yang tahu nggak? Ya intinya di situ banyak inilah kalau ada kejadian Qisas, entah itu Qisas, entah itu had, intinya had ya, hudud ya, entah itu orang-orang yang orang yang dipenggal atau orang yang dipotong tangan, orang yang dipotong kaki, itu nanti di situ terjadi. Nah, sehingga saat kita datang situ kita hanya melihat kejadian aja ada orang dipotong tangan langsung kita katakan, oh dia berarti habis mencuri. Itu hanya yang kita lantunkan kan? Yang kita lantunkan itu adalah natijah dari qiyas yang udah kita susun di dalam ini. Padahal nggak kita lantunkan, tetapi itu juga dinamakan sebagai qiyas. Apa kita katakan? Orang itu dipotong tangannya dan semua yang dipotong tangan itu adalah pencuri. Misalnya kayak gitu. Oh berarti orang itu pencuri. Kita hanya ngomong, oh itu berarti pencuri. Kita langsung ngomong natijah. Padahal ada qiyas yang udah kita susun. Apa qiyas yang berdasarkan dari apa yang udah kita dapat? Itu juga dinamakan dengan qiyas. Padahal menggunakan qaul yang ma'qul. Jelas ya? Maaf. Itu dia. Qaulun malfuzun atau ma'qulun mu'allafun min aqwal. Aqwalnya apa maksudnya? Minimal 2. Maka di dalam syarah Imam Zakaria mengatakan qaula ini fa'aktar. Karena kalau dikatakan akwal dan itu adalah jamak dan jamak minimal 3, maka enggak seperti itu. Qiyas itu minimal 2. Nah, dobit yang penting adalah mata sulimat, kapanpun qiyas ini, akwal ini diterima. Jadi dia nggak mengatakan kapan benar, tetapi kapan diterima. Apa dalam artian baik yang menerima ini si qaisnya, pembuat qiyas, atau yang menerima ini adalah si mukhatab daripada qais. Kita saya lagi ngomong sama Bravo misalnya, terus saya bilang, setiap orang yang dia adalah orang yang dipotong tangan dan semua yang dipotong tangan itu pencuri, dia nerima. Maka kalau dia nerima dua pernyataan itu, maka dia wajib menerima bahwasanya orang yang lagi dipotong tangan itu adalah pencuri. Karena nggak mungkin dia mengatakan, oh iya benar dia adalah orang yang dipotong tangan, kan memang lagi lihat. Sehingga itu nggak mungkin ditolak karena itu adalah qiyas yang badihi atau itu adalah muqaddimah burhan. Dia dipotong tangan kan? Iya. Kan nggak mungkin. Dia dipotong tangan kan? Kayaknya enggak deh. Itu lagi canda-canda ya. Canda-canda hilang juga tangan satu gitu kan. Paham ya maksudnya? Nah dia lagi dipotong, iya gitu. Nah kira-kira dalam syariat kita semua yang dipotong tangan itu kan mesti pencuri. Iya sih benar. Berarti dia tuh pencuri. Kayaknya enggak deh. Enggak gitu. Paham ya? Sehingga akhirnya kalau dia nerima, kalau dua akwal ini diterima, qaula ini dua akwal atau lebih dari akwal itu diterima, maka mewajibkan natijahnya itu qaul akwalnya mesti diterima. Paham? Paham? Mata sulimat lazima'an lidatiha. Manhanya itu an qaul lidatiha lidatil qaul qaulun akhar. Qaulun akharnya ini adalah natijah. Atau bahasa lain adalah dakwanya. Ya. Oke.
Lidzati qaulin akhar. Apa maksud qaulun akhar? Qaulun akhar ini maksud ini adalah mughayyirun likullin minha. Wajib dia itu taghayyur dengan masing-masing yang ada di dalam muqaddimah. Kenapa? Karena nggak boleh dia itu menghasilkan qaul dia sendiri, yang dimana fi makna dengan dia sendiri. Misalnya ada pernyataan dikatakan, ini adalah perpindahan nuklah atau semua nuklah itu harokah. Padahal nuklah dan harokah itu maknanya sama. Paham nggak? Misalnya dalam qiyas ada kata-kata gini, ada nuklah. Ini biasa dicontohkan di kitab-kitab. Ini adalah suatu perpindahan. Padahal perpindahan dan pergerakan itu sama maknanya, cuman beda lafaz aja. Terus katakan ini adalah nuklah. Wa kullu nuklah harokah. Wa kullu nuklah. Oke. Wa kullu nuklah harokah. Terus menghasilkan kaul apa? Menghasilkan kaul ada harokah. Nah, hada harokah itu nafsul makna dengan hada nuklah. Paham ya? Sehingga akhirnya ini tidak dianggap kaul akhar. Kenapa nggak dianggap kaul akhar? Karena ini nggak mughayyirun terhadap apa yang ada di dalam qiyas. Jelas ya? Oke. Nah ini makanya belum mengatakan apa maksud kaulun akhar? Ay mughayyirun likullin. Fal mu'allaf min qaulaini ka qaulina yang terdiri daripada dua qaul atau dua qadiyah itu seperti al-alam mutaghayyir wal mutaghayyir hadith fa hadza mu'allaf min qaulain yalzamu anhuma qaulun akhar. Maka dua qaul yang di atas ini pasti melazimi munculnya qaul yang lain. Apa qaul yang lain? Yaitu al-alam hadith. Al-alam hadith enggak ada di qaul sebelumnya. Karena qaul sebelumnya itu hanya ada al-alam mutaghayyir sama kullu mutaghayyir hadith itu doang. Gak ada kata-kata di situ al-alam hadis. Paham ya? Oke. Wal mu'allafu min aktsar min qaulaini yang terdiri daripada lebih daripada dua seperti an-nabbash akhidun lil mal khufyatan. Nabbash itu kan kita banyak ya diksinya, imam mencuri, imam ngerampok, imam copet. Itu nanti beda lafaz, beda maknanya. Tapi intinya semuanya sama-sama ngambil harta orang. Yang gak hak gitu, yang batil, ngambil harta orang yang gak batil. Karena nanti ada ngambil harta orang batil, yang tidak batil gitu. Berarti kalau misalnya nambas atau mencuri atau merampok, mencopet, korupsi gitu ya, itu adalah ngambil harta orang yang batil. Ngambilnya itu batil gitu ya. Tapi ada yang ngambilnya hak gitu. Hak itu misalnya karena mengambil hak kita, dia punya utang nggak bayar, itu bisa diambil paksa. Tapi ambil paksa hanya sebesar utangnya. Jangan haji mumpung ngambil paksa, ngambil harta dia sebanyak-banyaknya. Oke. An-nabbash akhidun lil mal khufyatan. Nabbash itu seperti pencuri, tapi dia mencurinya itu diam-diam. Karena nanti beda dengan sarik. Sarik itu terang-terangan. Wa kullu akhidin lil mal khufyatan sariqun. Semua yang mengambil uang diam-diam itu sarik. Terus ada kalimat selanjutnya, wa kullu sariqin tuqta'u yadah. Atau yaduh tuqta'u yaduh. Semua sarik itu mesti dipotong. Fahada mu'allafun min thalathati aqwalin yalzamu anna qaulun akhar. Ini terdiri daripada tiga qaul yang dimana melazimi munculnya qaul yang lain. Wa huwa an-nabbash tuqta'u yaduh. Oke, yang pertama tadi yang terdiri hanya dua dinamakan dengan qiyasan basiton. Wasani yang terdiri daripada lebih dari dua berapapun ya, 53, 54, 55 dan seterusnya, maka dinamakan dengan qiyasan murakkaban. Wasani qiyasan murakkaban. Kenapa dinamakan murakkaban? Litaroku bihi min qiyasaini. Min qiyasaini fakta. Karena nanti dia dianggap seperti ada dua qiyas di dalamnya. Apa misalnya gini? Saya dikatakan an-nabbash akhidun lil mal khufyatan wa kullu akhidin lil mal khufyatan sarikun. Berarti an-nabbash sarikun satu qiyas. Nah, natijah dari qiyas yang pertama dijadikan muqaddimah sughra. Muqaddimah pertama berarti an-nabbash sarikun wa sarikun wa kullu sariqin tuqta'u yadahu. Berarti an-nabbash tuqta'u yadahu dua qiyas. Paham ya? Nah, makanya karena dianggap seperti ada dua qiyas, maka dinamakan dengan murakkab. Litaroku bihi min qiyasain. Jelas? Fakharaja ayyakuna qiyasan al-qaulul wahid. Nah, kenapa? Karena di dalam ta'rif itu adalah min qaulaini.
Maka qaul wahid nggak dikatakan sebagai qiyas, walaupun qaul wahidnya itu secara zatnya itu menghasilkan qaul akhar. Seperti tadi, kullu abi qaul wahid, tetapi secara zatnya pasti benar ba'du bi'a. Paham ya? Secara zatnya pasti benar ini. Sehingga akhir ini nggak dinamakan qiyas, padahal dia juga yalzamu lidati qaulun akhar. Hanya saja dia qaulun wahid. Satu qadiyah saja. Oke. Nah itu keluar daripada qiyas. Qiyas itu nggak memasukkan al-qaul wahid. Wa in lazima, walaupun dia itu lazima anhu lidzati anil qaul lidzatil qaul qaulun akhar. Ka'aksi al-mustawi. Seperti akas mustawi. Wa aksu naqidihi li'annahu lam yata'allaq min aqwal. Kenapa kok dua ini nggak masuk? Karena memang nggak terdiri daripada aqwal. Wal istiqra' wa tamtsil. Istiqra' wa tamtsilu itu merupakan fa'il daripada kharaja. Kharaja yang di atas. Fa kharaja an ayyakuna qiyasan al-qaulul wahidu. Itu adalah fa'il daripada kharaja. Dia keluar. Begitu juga apa yang keluar al-istiqra'u wa tamtsilu. Gitu. Kenapa kok bisa keluar? Li'annahuma istiqra' dan tamtsil. Intinya ada namanya qiyas tamsil ya. Itu udah selesai pembahasannya di dalam sulam. Ada namanya qiyas istiqra' juga udah selesai di dalam sulam. Wal istiqra' tamtsilu. Kenapa kok dua ini keluar? Nah, ini baru yang belum selesai di dalam sulam. Maksudnya secara sulam dan di dalam buku sendiri belum membahas ini. Kenapa istiqra' dan tamtsil itu keluar daripada definisi qiyas? Karena keduanya li'annahuma wa in ta'allafa min aqwalin, walaupun dia terdiri lebih daripada dua qaul atau terdiri daripada dua qaul, lakin la yalzamu anhuma syai'un akhar. Tapi enggak bisa membuat status istiqra' sama tamsil ini pasti memunculkan natijah. Kenapa? Lidzanniyatihi. Kenapa? Karena bisa jadi istiqra'nya ini mengatakan bahwasanya setiap kucing oranye itu barbar, itu istiqra'. Kok ini kucing oranye tapi manut banget ya, gampang disuruh-suruhnya kayak itu. Biasa dia nggak mau disuruh gitu. Ini kok bisa disuruh apa mau. Atau ini manja seperti itu. Biasa kucing oranye ini nggak bisa dimanjain. Jelas ya? Itu berarti apa? Pernyataan atau qadiyah yang diambil. Saya melihat kucing oranye, semua kucing oranye barbar. Ini kucing oranye berarti ini barbar. Misal seperti itu. Nah, pernyataan itu bisa jadi nggak terjadi di sini. Paham ya? Sehingga akhirnya la yalzam qaulun akhar. Nggak mesti, nggak wajib terjadi kelaziman munculnya qaulun akhar ini. Lakin la yalzamu anhu masyai'un akhar. Kenapa? Li'imkani tafallu fi madluliha anhuma. Karena bisa jadi berbeda di dalam natijahnya. Gitu. Oke. Wa ma juga keluar wa-nya itu atau kepada kharaja juga. Wa kharaja ma yalzamu anhu qaulun akhar la lidzatihi. Begitu juga mengeluarkan sesuatu yang melazim qaul akhar, pasti memunculkan qaul akhar, pasti memunculkan natijah yang lain, tetapi munculnya itu bukan karena zat daripada qiyas ini sendiri, melainkan karena mengikut kepada perkara luar. Nah, kita lihat. Wa ma yalzamu, jadi ma-nya itu atau kepada kharaja ya. Berarti fa kharaja an ayyakuna qiyasan ma yalzamu anhu, gitu maksudnya. Ma yalzamu anhu qaulun akhar la lidzatihi la lidzati ma bal biwasitati muqaddimatin ajnabiyyah. Tetapi dikarenakan ada muqaddimah ajnabiyyah yang lain. Ada wasithah muqaddimah yang lain. Apa? Misal kama fi qaulina fulanul marid yataharraku wa huwa hayyun. Lianna luzuma innahu hayyun innama huwa biwasitati anna kulla mutaharrikin bil irada hayyun. Berarti misalnya kita katakan kalau misalnya ada orang sakit lalu dia gerak, nah itu berarti menunjukkan dia masih hidup. Nah, itu bukan datang daripada pernyataan ini. Bukan datang daripada fulanul marid yataharraku fa huwa hayyun. Enggak datang dari itu, tetapi datang dari pernyataan luar atau wasitoh kaidah luar. Apa kaidah luar yang mengatakan bahwasanya selama sesuatu itu bisa gerak maka itu hayy. Paham ya? Geraknya bil irodah ya, bukan kayak misalnya pohon kan bisa gerak juga, tapi kan bukan bil irodah gitu. Maka yang dimaksud sini adalah yang geraknya itu bil irodah. Nah, makanya dikatakan innama huwa. Itu tadi muncul, bisa kita memastikan itu hayyun muncul kenapa? Karena biwasitati anna kullu mutaharrikin bil iradah hayyun. Oke, lanjut. Wa kama fi qiyasil musawah. Ini juga yang dimana yalzamu qaulun akhar, tetapi luzumnya itu bukan lidzatil qiyas, bukan lidzati tarkib, melainkan karena sesuatu di luar sana. Seperti yang ada di dalam qiyas musawah. Wa apa itu qiyas musawah? Sesuatu yang
yatarakkabu min qaulaini, terdiri daripada dua qadiyah, yakunu muta'alliqu mahmuli awwalima mawdu'al akhar. Tolong dihapus semuanya. Betul nih. Betul. Kok kirim mana Pak? Bisa foto sih. Untuk apa sih? Oke. Tadi kita lihat di dalam ta'rif qiyas. Ta'rif qiyas itu kan dikatakan bahwasanya qiyas itu qaulun mu'allafun minal aqwal, bahasa beliau di sini. Qaul yang terdiri daripada beberapa aqwal. Kan gitu kan? Mu'allafun minal aqwal, yang dimana yalzamu lidati qaulun. Tadi satu persatunya udah ngeluarin. Saat dikatakan mu'allafun minal aqwal, mengeluarin qaul wahid. Jelas ya? Walaupun qaul wahidnya itu yalzamu izati qaulun akhar. Jelas? Dan juga ngeluarin yang yata'allaf min aqwal, lebih dari sepada satu qaul, tetapi dia itu tidak yalzam. Seperti apa? Seperti apa tadi? Yang dia itu tidak melazimi apa-apa. Istiqrar sama tamsil. Seperti istiqrar dan tamsil. Dia juga terdiri daripada beberapa qaul, tetapi dari beberapa qaul itu tidak memastikan muncul yang lain. Istiqrar dan tamsil. Atau bisa memastikan muncul yang lain, tetapi bukan karena zatnya. Bisa memastikan muncul yang lain, tetapi bukan karena zatnya. Yang pertama tadi kan tidak memunculkan kaul yang lain. Itu seperti yang ada nuklah, wakulu nuklah harokah, ada harokah. Itu berarti nggak memunculkan kaul yang lain. Oke. Atau memunculkan kaul yang lain terdiri daripada akwal, yalzam kaul akhar, tetapi la lidati, tetapi wasitoh yang lain. Contohnya tadi seperti itu. Kita mengatakan nih fulan marid gerak, berarti dia hidup nih. Nah, itu didapat bukan karena pernyataan sebelumnya, tetapi karena pernyataan luar yang mengatakan bahwasanya semua mutaharrik bil iradah itu hidup. Oke. Terus juga ada yang dinamakan dengan qiyas al-musawah. Qiyasul musawah. Apa itu qiyas musawah? Qiyas musawah itu kita kasih contohnya. Contohnya itu misalnya ada bahasa gini. Amrun musawin. Amrun musawin li Zaidin. Terus wa Zaidun musawin li Bakar. Wa Zaidun musawin li Bakar. Kita lihat. Yang ini adalah sugro, ini kubro ya. Hal itu saya anggap sudah kelar. Yang menjadi maudhu di dalam kubro itu apa? Itu adalah muta'allaq daripada, paham muta'allaq ya? Atau itu adalah ini yang menjadi maudhu itu adalah muta'allaq daripada mahmul si sugro. Kan kita kan amrun musawin di Zaidin, apa mahmulnya? Mahmul yang menjadi mahkum bihinya. Hah? Zat amrun musawir di Zaidin. Apa yang menjadi mahmulnya? Ya itu mubtada khobar. Ini oke, kalian kasihkan ada pernyataan amrun musawir di Zaid. Apa mubtadanya? Mubtadanya amrun. Oke, khobarnya
Kabarnya musawin, ini khobar. Lamnya ini adalah kan ini lam kan, ini kan ta'aluknya kepada ini. Jelas ya? Gitu. Misalnya saya katakan dia sama dengan itu, kan nggak mungkin dengan itu yang jadi khobar. Dia dengan itu berarti kan akan kita memahami kalau li Zaidin menjadi khobar berarti li Zaidin ini ngejelasin posisinya si Amr. Amr dengan Zaid. Paham nggak? Maksudnya misalnya saya katakan spidol ini sama dengan itu. Kalau dengan itu yang menjadi khobar berarti spidol ini dengan itu. Paham nggak sih maksudnya? Gitu. Maka kita katakan yang menjadi khobar adalah samanya. Paham ya? Oke. Nah, itu dia fungsinya daripada sorgan. Jadi kita tahu. Oke, Ahmad musawin li Zaid. Berarti kita katakan lam ini nanti dianggap sebagai muta'alliq, dia menta'alluqkan yang ini kepada yang ini. Gitu. Itu nanti ada dibahas tentang wadah daripada huruf. Apa wadah daripada huruf? Dia membutuhkan muta'alaq dan membutuhkan majrur. Paham ya? Nah, nanti dianggap dikatakan apa? Dikatakan bahwasanya maudhu di muqaddimah kubra itu adalah muta'alaq daripada mahmul muqaddimah sugro. Intinya kias musawah itu bukannya ada kata-kata musawinnya ya, tetapi semua kias yang dimana maudhu muqaddimah kubro itu adalah muta'alaq daripada mahmul muqaddimah sugro. Harusnya dalam kias yang menjadi maudhu muqaddimah kubro, kalau syakal awal ya, kalau syakal awal yang menjadi maudhu muqaddimah kubro itu adalah mahmul muqaddimah sugro kalau di dalam qiyas syakal awal. Tetapi ini qiyas yang berbeda apa? Yaitu maudhu muqaddimah kubro itu adalah mahmul muta'alaq daripada mahmul muqaddimah sugro. Berarti kan kita katakan loh, kok Zaid jadi maudhu sih? Kan dia tadi bukan mahmul. Dia tadi adalah muta'alaq mahmul. Nah, itulah dia itu dinamakan sebagai qiyas musawah. Bahasanya qiyas musawah. Berarti misalnya ini ganti pernyataannya dengan kata-kata amrun mubayyin di Zaidin, afronnya sama, wa Zaidun mubayyin wa Zaidun mubayyin nih. Nah, ini pakai kata-kata yang mubayyin, tapi masih dinamakan dengan qiyas musawah. Jadi kalian jangan memahami qiyas musawah itu yang pakai musawiyah, enggak. Qiyas musawah itu adalah semua qiyas yang dimana maudhu muqaddimah kubro itu merupakan muta'alaq daripada mahmul muqaddimah sugro. Jelas? Nah, di sini natijahnya bisa kita katakan amrun itu musawin dibakar natijahnya. Tapi kalau di sini tergantung, itu paham ya? Kalau isinya musawi bisa kita katakan musawi. Tapi kalau isinya mubayyin belum pasti nanti ini. Itu hasilnya adalah ini. Paham ya? Sehingga akhirnya ini memunculkan natijah karena mengikuti kaidah luar. Apa itu kaidah luar yang mengatakan musawil syai musawin lidzalika syai. Dan ya gitu aja. Ini ngikut natijah karena ada kaidah luar, bukan karena susunan tarkibnya. Jelas? Karena kalau kita katakan karena susunan tarkibnya, coba ganti tarkibnya dengan aturan yang sama, yaitu maudhu muqaddimah kubro merupakan muta'alaq daripada mahmul muqaddimah sugro dengan bentuk yang sama. Maka dia nggak akan menghasilkan natijah yang sama. Jelas ya? Insyaallah. Maaf. Kita baca. Kama fi qiyasil musawa wa huwa ma yatarakkabu min qawlaini yakunu muta'alliqu mahmuli awwalihima mawdu'ul akhar. Langsung paham ya? Apa yaitu yang muta'alliq atau muta'allaq mahmul awwalihima? Berarti awwalihima itu apa? Yaitu muqaddimah sugronya. Muta'alliqu yakunu muta'allaqu mahmuli awwalihima mawdu'al akhar. Oke. Kaqaulina contohnya apa? A musawin li B wa B musawin li C. Fa inna hadainil qaulaini yasalzimani A musawin li C. Pasti A musawin li C pasti. Tetapi la lidatihima, tapi bukan karena komponen
tarkibannya, melainkan karena ada qadiyah luar yang mengatakan. Nah, la lidati mabal biwasitati muqaddimatin ajnabiyyah wa hiya anna musawil syai' musawil dzalika syai'. Walidzalika la yatahaqqaqu istilzam fihi illa haitsu tasaddaqa atau illa haitsu tasduqu hadhihi al-muqaddimah. Maka enggak akan terjadi istilzam kecuali muqaddimah ini, yaitu apa? Musawi menggunakan musawi baru ada. Tapi coba ganti, enggak pakai musawi, pakai mubayyin, maka enggak terjadi lagi. Paham ya? Baik, kama fi qaulina apa? A malzumun li B wa B malzumun li C. Fa A malzumun li C. Kenapa? Li anna malzumal malzumun. Berarti karena wasitah muqaddimah yang lain, bukan karena tarkibanya. Fa illam tasduq tilkal muqaddimah lam yahsul minhu syai'un. Maka kalau muqaddimah yang malzumun itu enggak benar, maka enggak ada hasil di sini tadi. Itu berarti apa? Qadiyah atau qiyas musawah itu membutuhkan kaidah-kaidah luar untuk dia itu menatijahkan. Kama idza qulna, ini contohnya. Kama idza qulna A mubayyin li B wa B mubayyin li C, la yalzamu minhu anna A mubayyin li C. Apa contohnya? Misal bahwasanya hayawan itu kita katakan al hayawanu mubayyinun lil hajar, kan gitu kan? Wal hajaru mubayyinun lil insan. Paham? Masih sama kan? Yaitu apa? Masih sama, yaitu maudhu daripada muqaddimah keduanya merupakan mutalak daripada mahmul muqaddimah pertama, yaitu al hayawanu mubayyinun lil hajar wal hajaru mubayyinun lil insan. Apakah natijahnya hayawan mubayyin lil insan? Enggak. Berarti nggak yalzam, jelas ya. Nah, berarti qiyas musawah itu tidak menghasilkan keluzuman kecuali karena dibantu sesuatu yang lain. Dalam artian secara tarkibnya saja qiyas musawah itu tidak menghasilkan keluzuman apa-apa. Jelas? Ini maksud beliau. Anna kama idza qulna anna A mubayyinun li B wa B mubayyinun li C, la yalzamu minhu anna A mubayyinun li C. Lianna mubayyinan mubayyini laisa li syai'in la yalzamu ay yakuna mubayyinan lahu. Kecuali nanti kalau contohnya itu misal hayawan mubayyin lil hajar wal hajar mubayyin lis syajar, misal seperti itu. Maka baru hayawan mubayyin li syajar. Berarti kan tergantung madanya apa. Paham ya? Maka nanti tergantung madanya apa. Maka bahasanya adalah la yalzamu ay yakuna mubayyin. Wakada idza qulna A nisfu B wa B nisfu C, la yalzamu minhu anna A nisfu C. Bahwasanya 2 itu setengah daripada 4 itu adalah setengah daripada 8. Maka kan enggak mesti 2 itu setengah daripada 8. Paham ya? Nah, kenapa? Karena li'anna nisfi syai' la yakunu nisfan lahu. Paham ya? Wal murad bil luzum ma ya'ummu al bayyin wa ghairuhu. Nih, karena yang dimaksud luzum di sini adalah luzum bayyin sama ghairul bayyin. Nanti luzum itu ada bayyin, ada ghairul bayyin. Bayyin itu ada bima'na al-'am, bima'na al-akhas. Ghairul bayyin juga ada bima'na al-'am, bima'na al-akhas. Yang dimaksud luzum di sini adalah semua jenis luzum itu. Jelas? Baik bayyin atau enggak bayyin, baik a'am atau enggak a'am, baik akhas atau enggak akhas. Intinya adalah terjadi kelaziman, yang lazimnya itu adalah lazim akli, lazim zihni. Fayatanawalu al-qiyas al-kamil wa huwa syakul awal. Maka mencakup qiyas kamil. Kenapa dikatakan qiyas kamil? Karena syakul awal itu adalah qiyas yang paling sempurna. Kenapa dikatakan sempurna? Karena dia memiliki mathalib arba'ah. Apa itu mathalib arba'ah? Natijah daripada qiyas yang ada di syakul pertama, natijahnya itu memiliki keempat bentuk qadiyah. Ada yang natijahnya bentuknya kuliah mujabah, ada yang natijahnya bentuknya kuliah salibah, ada yang berbentuk juz'iyah mujabah, ada berbentuk juz'iyah salibah. Dan hanya syakal pertama saja yang bisa memiliki natijah kuliah mujabah. Dan kuliah mujabah itu adalah asyraful qadiyah. Oke. Maka kenapa dikatakan qiyas syakal awal itu sebagai qiyas syakal kamil. Al-qiyasul kamil wa syakal awal wa ghairul kamil wa huwa baqil ashkal. Wa syarib qauli mata sulimat. Kenapa beliau mengatakan kata-kata mata sulimat? Ila anna tilkal aqwal la yalzamu an takuna musallamatan fi nafsiha.
Kenapa? Karena kaul yang diletakkan menjadi qiyas itu nggak disyaratkan si pembuat qiyas itu menerima kaul itu. Karena ini hanya dipasang untuk membuat orang mengiyakan natijahnya. Paham ya? Itu. Makanya la yalzamu an takuna musallamatan fi nafsiha bal an takuna bihaitsu law sulimat. Maka kalau misal, tapi hanya dari sisi kalau seandainya ini diterima, maka natijahnya wajib diterima. Gitu. Apa maksudnya? Kalau qiyas ini diterima, maka wajib memunculkan kaul yang lain. Bal an takuna bihaitsu law sulimat lazim anha qaulun akhar liyadkhula fi ta'rif al-qiyas alladhi muqaddimatu shadiqatun, atau yang agar di dalam qiyas itu bisa memasukkan yang muqaddimah itu shadiqah benar, walladhi muqaddimatuhu kadhibah, dan juga bisa memasukkan yang muqaddimahnya itu kadhibah. Karena dikatakan apa? Terlepas muqaddimahnya shadiqah atau kadhibah, selama orang nerima muqaddimah ini, maka wajib nerima natijah ini. Paham ya? Jadi nggak ada disyaratkan di dalam qiyas itu muqaddimahnya kadhibah. Apa muqaddimahnya shadiqah? Kakaulina, contohnya apa? Kullu insanin jammad wa kullu jammadin himar. Kan gitu kan? Seandainya orang nerima ini, padahal kan udah jelas salahnya gitu ya. Tapi seandainya kita menipu orang dan orang nerima ini, pasti dia nerima natijahnya. Pasti dia akan mengaku bahwa saya kullu insan himar. Paham ya? Pasti dia itu akan mengakui bahwasanya kullu insan himar. Nah, beliau mengatakan bahadanya qaulani wa in kadzaba fi anfusihima, walaupun kedua qaul ini adalah kadzib, memang jelas kadzibnya. Apa kullu insan jammad? Berarti ada nisbah di situ, nisbahnya ghair wafiq. Berarti maksudnya apa? Nisbahnya itu la yuwafiq. Gitu, berarti ghair muwafiqatil nisbah. Berarti itu yang dinamakan dengan kadzib. Kullu insan jammad wa kullu jammad himar juga enggak ada. Nah, dua-duanya ini kadzib. Walaupun kedua qaul ini kadzib, illa annahuma bihaitsu law sulima, maka kedua ini kalau diterima lazima anhuma, maka wajib muncul qaul lain yaitu kullu insan himar. Paham ya? Ini adalah sisi yang mau beliau jelaskan bahwasanya qiyas itu bukan perihal benar enggak benar qaul di dalam qiyasnya, tetapi perihal kalau orang nerima wajib dia itu menerima natijahnya. Karena seandainya dia nerima qiyasnya nggak nerima natijahnya, berarti logikanya bermasalah. Udah, itu aja. Kalau logika bermasalah, udah nggak perlu dilanjutkan yang ilmiah. Gitu. Oke. Li'anna luzum syai'i li syai'i kaunu syai'i bihaitsu law wujida lazim. Karena urusan luzumnya sesuatu dengan sesuatu itu apa? Kalau misalnya ada malzum, wajib ada lazim. Itu yang udah kita paparkan tentang lazim malzum. Apa? Berarti apa? Kenapa dikatakan luzum? Karena kalau ada malzum, wajib ada lazim. Nah, terlepas malzumnya benar atau enggak, walaupun malzumnya salah, maka selama dia ada, maka wajib ada lazim. Jelas? Oke. Li'anna luzum syai'i li syai'i kaunu syai'i, atau kaunu syai'i itu menjadi khabar daripada li'anna. Apa maksud luzum syai'i li syai'i? Itu kaunu syai'i bihaitsu law wujida lazim wa illam yujada fil waqi'. Walaupun waqi'nya itu enggak ada, malzumnya itu salah. Oke. Wa inna ma qala min aqwal. Kenapa beliau mengatakan min aqwal walam yaqul min muqaddimat li alla yalzamud daur? Kenapa beliau memakai kata-kata min aqwal padahal aqwal yang di sini dimaksud adalah muqaddimah? Kenapa enggak pakai kata-kata muqaddimat? Agar tidak terjadi daur. Kenapa? Li annahu ma'arrafu al-muqaddimah bi annaha maj'u'ilat juz'a qiyasin fa akhadhu al-qiyas fi ta'rifiha, gitu. Berarti karena saat mendefinisikan muqaddimah, apa definisi muqaddimah? Yaitu maju'ilat juz'a qiyasin. Sehingga kalau misalnya qiyas apa? Qiyas adalah qaulun malfudun min muqaddimat. Terjadi daur. Paham gak sih? Jelas ya? Paham gak nih? Kok pada bengong nih? Ulah. Ini saya paparkan. Apa itu muqaddimah? Nanti waktu mendefinisikan muqaddimah, waktu beliau mendefinisikan muqaddimah itu apa? Yaitu definisinya ma ju'ilat juz'a qiyasin. Ma ju'ilat juz'a qiyasin, sesuatu yang menjadi bagian qiyas. Jelas? Terus, loh, qiyas apa? Qiyas adalah qaulun ma'lufun atau mu'allafun minal muqaddimat. Lah, muqaddimat apa? Muqaddimat maju ila juz'a qiyasin.
Sehingga akhirnya apa terjadi daur? Apa itu daur? Di dalam ta'rifnya ada lafaz yang membutuhkan mu'arraf. Itu namanya daur. Itu kan mu'arraf. Ini ta'rif. Nah, dalam ta'rifnya itu ada lafaz yang membutuhkan mu'arraf. Maka terjadi daur. Kita itu mendatangkan ta'rif untuk mengetahui mu'arraf. Lah, kok ini ta'rifnya membutuhkan mu'arraf? Mu'arraf aja butuhin ta'rif, ta'rifnya butuh mu'arraf. Jelas ya? Oke. Makanya itu kenapa beliau di dalam ta'rif qiyas nggak menggunakan kata-kata muqaddimah, tetapi menggunakan kata-kata aqwal, menggunakan kata-kata qaul. Oke, lihat. Wa inna qala min aqwal wa lam yaqul min muqaddimat li alla yalzimud daur. Kenapa? Karena para ulama itu saat mentarifkan muqaddimah itu apa tarif muqaddimah bi anna maju'ila juz'a qiyasin. Muqaddimah itu adalah sesuatu yang dijadikan sebagai juzuknya qiyas, bagiannya qiyas. Fa aqadu al-qiyasa fi ta'rifiha, ay fi ta'rifil muqaddimah. Maka mereka menjadikan qiyas itu masuk di dalam ta'rif muqaddimah. Kalau auqadat atau kalau ukhidat dia, kalau dia juga dijadikan sebagai muqaddimah itu dijadikan dalam ta'rifnya qiyas, fi ta'rifi lazimud daur atau lazimud daur. Lazimat daur. Itu kalian ada wawunya enggak sih? Lazimah kan di sini luzum soalnya. Gunung Hazm tapi bisa. Oke. Tapi paham ya? Kalau dan hiyanya itu adalah apa hiyanya? Muqaddimah. Kalau dan kalau muqaddimah itu diambil dan dijadikan juga poin di dalam ta'rifnya qiyas, fi ta'rifihi-nya itu adalah qiyas. Lazimat daur. Maka terjadi daur. Paham? Lanjut. Aqsamul qiyas. Tolong dihapus semua. Selfie ini. Ya Rob, ya Rob, ya Karim, ya Rob. Leknya sabi. Ya Karim, ya Rob. Jadi mana di sini? Mama Iman centang deh. Chat kita dulu 8 centang diblokir oleh Mama. Dihutan dong Mama Iman belum yang harus. Iya, memang
Maksudnya modal jadi orang. Gini-gini bis. Kayak rumah itu. Omahmu nggak beli nih, omah itu. Jangan. Iya. Lewatkan sampai ini. Masjid hijau, kiri sampai bertiga wajah omahmu gitu. Iya. Pas. Hah? Enggak tahu. Oke. Kita lanjut. Sekarang kita ngebahas tentang aqsamul qiyas. Aqsamul qiyas itu apa? Jenis qiyas. Qiyas nanti itu ada yang dinamakan dengan qiyas al-iqtiran. Ada yang dinamakan dengan qiyas istithna. Al-iqtirani ada yang dinamakan dengan qiyas al-istithna. Bahasanya mengatakan bahwasanya qiyas iqtirani itu adalah qiyas yang di mana natijahnya itu tidak tersebut di dalam muqaddimah. Berarti misalnya apa? Misalnya ada pernyataan kullu A itu B, terus kullu B itu C. Natijahnya adalah kullu A itu C. Nah, pernyataan kullu A itu C itu nggak ada di muqaddimah. Paham ya? Natijahnya lam yuzkar fil muqaddimah. Karena yang ada di dalam muqaddimah itu adalah kullu AB dan kullu BC. Sehingga akhirnya kullu AC itu nggak ada. Jelas? Ada yang kurang jelas nggak? Makanya ini yang dikatakan sebagai dia itu yang natijahnya itu lam yuzkar fil muqaddimah bil fi'li. Paham ya maksudnya bil fi'li? Tetapi kalau bil quwa, apa maksudnya bil quwa? Yaitu komponen-komponennya. Apa itu? A-nya doang ada nggak dalam muqaddimah? Ada. C-nya doang ada nggak? Ada. Sehingga kullu A adalah C itu secara kuah, maksudnya secara kuah itu secara komponen itu ada dalam muqaddimah. Tetapi secara fi'lun satu kesatuannya itu nggak ada. Jelas? Nah, kebalikan dengan istisna'i. Istisna'i itu nanti yang dikatakan qiyas yang natijahnya itu yudhkar fil muqaddimah. Bahasanya yudhkar ya, hanya disebut. Bukan berarti qiyas yang natijahnya ada di muqaddimah. Karena nanti saat dia menjadi muqaddimah itu bukan dia yang dia menjadi natijah. Contohnya seperti apa? Misalnya kata-kata in kasar in kasar
zujat inkasara. Kalau saya pecahkan kaca maka pecah. Terus ini adalah mukadimah. Terus mukadimah tambahannya itu saat dikatakan lakin kasartu. Lakin kasartu sujud. Sebelumnya dia ada buat pernyataan, kalau saya pecahkan kaca maka pasti pecah. Dan ternyata beneran saya pecahkan, maka natijahnya adalah inkasar. Nah, natijah ini ada disebut di sini. Satu kesatuan natijah ini ada disebut di sini. Paham ya? Nah, ini yang dinamakan dengan istitnai, yang dimana natijahnya itu ada dalam mukadimah atau nakid daripada natijahnya. Apa maksudnya nakid daripada natijahnya? Yaitu tapi tidak saya pecahkan, tapi tidak pecah, kayak gitu. Misalnya inkasartu zujat inkasaro, ternyata yang lakinna lam yankasir, tidak pecah, maka natijahnya pasti makasartu zujat. Paham ya? Maka natijahnya adalah makasartu zujat. Maka pasti tidak saya pecahkan. Nah, maka satu zujat apakah ada dalam mukadimah? Tidak ada. Yang ada adalah nakid daripada maka satu zujat. Apa nakid daripada maka satu zujat? Yaitu kasartu zujat. Itu ada. Maka nanti kalau natijahnya itu ada dalam mukadimah atau nakid daripada natijahnya ada dalam mukadimah, maka itu bil fi'il ya. Bahasanya bil fi'il apa? Memang satu kesatuannya. Memang satu kesatuannya, bukan lafaz zujat doang, bukan lafaz kasar doang. Berarti satu kesatuannya. Itu dinamakan dengan bil fi'il. Kalau itu ada, maka itu dinamakan dengan qiyas istitsna. Tapi ketahuilah bahwasanya inkasaro saat dia menjadi muqaddimah itu bukan inkasaro saat dia menjadi natijah. Makanya bahasanya itu hanya dzukiro, disebut. Saat disebut itu bukan berarti maknanya sama. Paham? Karena inkasaro di sini itu adalah perandai-andaian, inkasaro di sini itu adalah pernyataan. Jelas ya? Ini adalah pernyataan, sehingga akhirnya inkasaro di sini adalah bentuk atau dampak dari kelaziman dua ini. Dan inkasaro di sini bukan. Jelas ya? Sehingga akhirnya ini adalah malzum, ini adalah lazimnya. Nah, kita lihat aqsamul qiyas. Aqsamul qiyas wa huwa ay al qiyas imma iftirani, imma dia itu iftirani. Apa itu iftirani? Wa huwa alladhi lam yudhkar fihi natijatun. Fihi-nya hanya kembali kepada al qiyas al iftirani. Wa huwa alladhi lam yudhkar fi al qiyas atau fi hadzal naw'i min al qiyas natijatun. Yang di dalamnya itu tidak disebut natijah, tidak tersebut natijah, tidak ada natijah. Di dalam qiyasnya itu tidak ada. Wala naqidun natijah, dan juga tidak yudhkar naqidun natijah. Naqid natijah juga kan bil fi'li. Paham ya? Lafaz bil fi'li. Karena kenapa? Karena kalau secara kuah ada natijah di dalam mukadimahnya itu ada. Seperti apa itu tadi? Kullu A B wa kullu B C. Natijahnya adalah kullu A C. A-nya doang ada dalam mukadimah, C-nya doang ada dalam mukadimah. Itu yang dinamakan dengan bil quwwah. Tetapi secara fi'il itu enggak ada. Jelas? Oke. Kaqaulina, contoh kullu jismin mu'allafun wa kullu mu'allafin hadithun. Mu'allaf itu maksudnya memang tersusun dari beberapa bagian gitu ya. Itu namanya mu'allaf. Karena nanti misalnya kita katakan jism yang dimaksud di sini adalah jismu ta'limi. Pernah saya singgung itu saat saya jelasin noktah. Noktah itu adalah awal daripada khot itu adalah awal daripada sata itu adalah awal daripada jismu ta'limi. Nah, dan jism itu nanti ada jism yang takfif atau khafif, ada jism yang katif. Jism kalau diitlakkan maka maksudnya adalah jism yang kasif. Kasif itu maksudnya yang bisa diindra, yang ada bentuk, itu namanya jism kasif. Tapi jism ada yang tak kasat mata. Maka nanti malaikat itu juga didefinisikan dengan jism, jin itu juga didefinisikan dengan jism. Tetapi jismannya itu adalah jismun nariyah. Apa maksud jismun nariyah? Atau jismun latifah, jismun yang tak kasat mata.
Itu juga definisinya jism. Dalam artian saat didefinisikan jism maka itu juga jauhar gitu loh maksudnya. Nah, dan jism kalau diitlaqkan maka yang dimaksud jism itu adalah jismu ta'lim. Apa maksud jismu ta'lim? Yaitu sesuatu yang 3 dimensi. Kayak gitu aja. Karena nanti ada sesuatu jism tetapi tak kasat mata dikatakan jism juga. Sesuatu yang nggak ada dimensi, nggak ada dimensinya. Akal kita, pengetahuan kita itu nggak ada dimensi, nggak ada titik, nggak ada bentuk, memang nggak ada dimensi itu akal kita itu. Pengetahuan kita itu nggak ada dimensinya. Nuqtah awal titik dari itu juga dikatakan sebagai tidak ada dimensinya. Paham ya? Oke. Kullu jismin mu'allaf. Sehingga akhirnya kalau dia ada jism 3 dimensi, pasti dia tertarkib. Apa maksud tertarkib ini? Kita katakan jism berarti pasti ada partikel terkecilnya sehingga akhirnya bisa jadi segede ini. Jelas ya? Nah, berarti itu yang dinamakan dengan mu'allaf. Mu'allaf itu tersusun. Kullu jismin mu'allaf wa kullu mu'allafin hadithun. Semua yang mu'allaf pasti hadith. Kenapa dikatakan pasti hadith? Karena dia itu pasti membutuhkan sesuatu penyusunnya. Gitu. Kalau dia itu mu'allaf, kalau dia adalah sesuatu yang tersusun, maka pasti dia membutuhkan sesuatu penyusunnya. Ima penyusunnya, ima sesuatu yang menjadi susunan dia. Itu pasti dia butuh. Kullu mu'allafin hadithun fa kullu jismin hadithun. Maka natijahnya adalah kullu jismin hadithun. Lafaz kullu jismin hadithun itu nggak ada di dalam muqaddimah. Tetapi jismunya ada, hadithnya ada. Nah, itu yang dinamakan dengan ada tetapi bil quwwah, tidak ada secara fi'il. Bil fi'ilnya itu nggak ada. Wasumiyya iktiraniyan. Kenapa dinamakan iktirani? Iktiranil hudud fihi bila istisna. Karena antara torof-torofnya kulu A bin kulu B langsung ada natijah. Antara torofnya nggak ada kata-kata lakinya di situ. Itu yang dinamakan dengan istisna. Karena istisna yang dimaksud di sini adalah lakin. Nah, sedangkan ini torof muqaddimah pertama, ini torof muqaddimah kedua. Antara dua torofnya ada lakin, dipisah. Maka dinamakan dengan istisna'i. Karena dipisah sama istisna. Oke, apa jenis qiyas yang kedua? Yaitu imam istitsna'i wa huwa alladzi dzakara fihi natijah. Yang atau wa huwa alladzi dzukira fihi natijah. Yang dimana di dalamnya itu fil hadzal qiyas itu disebutkan natijahnya. Au naqidun natijah bil fi'li. Pahami kata-kata bil fi'li. Yang dimana memang satu persatuannya itu ada bil fi'li. Apa? Bi ayyakuna torfaha atau torfa naqidiyah madhkuraini fihi bil fi'li. Yang dimana torofnya, natijahnya itu memang disebut di dalam muqaddimah, atau naqidnya itu disebut di dalam muqaddimah. Itu yang dimaksud dengan bi ayyakuna torfa atau torfa naqidiyah madhkuraini bil fi'li. Contohnya nih, kaqaulina fitsani. Apa fitsani? Yaitu bil apa fitsani? Qiyas istisna'i. Kaqaulina fitsani ikanat asy-syamsu tali'atan fan-naharu mawjudun. Ada dua itu ya. Ada ikanat syamsu tali'atan fan-naharu mawjudun. Kalau syams itu matahari itu terbit, maka pasti siang itu ada. Terlepas bumi itu terang atau enggak ya. Karena dia nggak mengatakan fal ardu mudiun, enggak. Tetapi mengatakan fan naharu mawjudun. Lakin nahar laisa bimawjudin. Ternyata naharnya itu nggak ada, siang nggak ada. Berarti ternyata ini nggak siang, maka pasti nggak ada matahari. Paham ya? Ternyata ini nggak siang, maka pasti matahari belum terbit. Fasyamsu laisat bitali'atin. Nah, fokus di kata-kata fasyamsu laisat bitali'atin. Ada nggak dalam muqaddimah? Lafaz fasyamsu laisat bitali'atin ada nggak dalam muqaddimah? Nggak ada. Yang ada adalah nakidnya. Gitu. Nah, makanya bil fi'il memang ada nakidnya bil fi'il. Gitu. Paham ya? Oke. Tadi yang tadi di atas itu bukan sekedar qiyas istisna'i, tetapi qiyas istisna'i yang contoh daripada natijahnya itu adalah nakid sesuatu yang ada di muqaddimah. Paham ya? Kan tadi katakan wa walladzi dzukira fihi natijah itu awal, au naqidun natijah itu tsani. Wa mithalu tsani, kaqaulina fi tsani. Contoh dua atau apa yaitu qiyas istisna'i yang natijahnya itu adalah nakid bil fi'al dari muqaddimahnya. Baru wafil awal, apa yang awal? Yaitu yang natijahnya itu adalah nafsul muqaddimah yang ada dalam muqaddimah. Jelas?
Wa fil awwal in kanat asy-syamsu tali'atan fan-naharu mawjudun, lakin asy-syamsu tali'ah. Tapi syams memang benar ada. Fan-naharu mawjudun. Fan-naharu mawjudun itu adalah natijah. Natijahnya memang beneran ada di dalam muqaddimah. Dan perhatikan tadi yang saya bilang bahwasanya natijah yang ada di muqaddimah itu bukan sama secara lafaz dan makna. Hanya sama secara lafaz saja, tapi maknanya beda. Kenapa? Karena makna dia saat di muqaddimah itu pengandaian, makna dia di dalam natijah itu adalah thubut. Oke, lanjut. Wala iskal, berarti kan nanti ada iskal di dalam ta'rif ini, di dalam qiyas istisna'i. Kenapa ada iskal? Karena tadi dikatakan qiyas istisna'i itu apa? Qiyas itu harus yalzamu apa? Qaulun akhar. Kalau natijahnya itu ada dalam muqaddimah, berarti kan menghasilkan dia sendiri. Paham ya? Nah, makanya saya mentanbih bahwasanya dia memang disebut, tetapi dia bukan dia. Paham ya? Dia yang ada di dalam natijah bukan dia yang ada di dalam muqaddimah secara 100% sama. Bukan. Hanya sama suaranya saja. Paham? Makanya bahasa beliau itu adalah dzukiro. Hanya yang tadi disebut saja, tetapi maknanya udah beda saat dia itu di dalam natijah. Wala yashkalu atau wala yashkalu bima marra min annahu yu'tabaru fil qiyas. Bahwasanya dalam qiyas itu harus ayyakuna qaulul lazim, yaitu natijah qaul lazimnya itu harus mughayyirul kulli min muqaddimat, harus berbeda dengan muqaddimat. Dalam artian apa? Harus yalzamu qaulun akhar, harus dia itu memunculkan qaul yang lain. Itu harus li'an mana tuh? Wa huna laysa kadzalika. Ini kan enggak. Di sini kan enggak dikatakan gitu. Berarti muncul muskil, gitu ya. Muncul iskal. Wala yuskal, berarti muncul muskil. Li'anna naqul, maka kita jelaskan bal huwa kadzalik. Di sini juga inkasaro itu kolon akor daripada ini. Dikatakan bal huwa kadzalik, kita katakan. Kenapa? Li'annahu laisa biwahidin minhuma. Karena dia bukan salah satu daripada dua muqaddimahnya. Bukan. Wa innama huwa juz'u ihdahuma. Tetapi dia hanya salah satu bagian daripada setengah muqaddimahnya. Bahkan dia bukan muqaddimah, tetapi hanya setengah daripada muqaddimahnya. Apa maksudnya? Walaupun kita katakan juz'u idahuma, tetap juz'u idahuma itu maksudnya secara bil quwah saja ya, karena dia hanya tersebut saja. Tetapi bukan maknanya sama. Itu yang dimaksudkan, dia hanya bagian muqaddimah. Bagian muqaddimah dalam artian hanya yang disebut saja, tidak membawa makna sama. Karena saat dia menjadi natijah itu berbeda makna dengan saat dia menjadi muqaddimah. Oke. Nah, lihat kata-kata ini. Idzan al-muqaddimah laisa qauluna an-naharu mawjudun. Maka perkataan natijah ini, kita fokus yang contoh di pertama tadi itu, wa fil awwal. Karena natijahnya adalah nahar mawjud. Jelas ya? Natijah di situ adalah nahar mawjud, dan itu kan disebut juga di dalam muqaddimah. Nah, maka beliau katakan, natijah kita saat itu bukan qaul di dalam muqaddimah. Katakan, idzan al-muqaddimah laisa qauluna an-nahar mawjudan. Muqaddimah yang ada di dalam muqaddimah walaupun suaranya sama, lafaznya sama, itu bukan natijah kita. Jelas? Karena natijah kita itu adalah ini. Natijah kita inkasaro itu bukan inkasaro yang ini. Karena natijah kita ini adalah kelaziman yang terjadi karena adanya qiyas ini. Paham ya? Jadi itu beda. Nah ini. Laisa qaulina an-nahar bal istilzamu tulu'i syamsi lahu al-hasilu dzalika minal muqaddam wat tali. Yang dimana didapatkan dari kelaziman antara muqaddam dan tali. Jod. Wasumya istisnaiyan. Kenapa dinamakan istisnai? Listimalihi ala adatil istisna'ani al-lakin. A'ni lakin. Kenapa dinamakan istisna? Karena ada istisnanya yaitu lakin. Ada istisna itu bukan ilah ya, tapi lakin. Yang di sini yang maksud sini. Lanjut. Baru nanti di dalam ini ada istilah-istilah. Ini hanya pengulangan saja istilah. Mari kita katakan, ini di dalam qiyas ini ada istilah-istilah. Apa istilahnya? Berarti ini dinamakan sebagai sugro. Muqaddimah pertama, muqaddimah kedua dinamakan sebagai kubro. Paham ya?
Muqaddimah kedua dikatakan sebagai kubro. Kenapa dinamakan sebagai sugro? Karena ada had asgor. Kenapa dinamakan sebagai kubro? Karena ada had akbar. Paham? Had asgor dan ada akbar. Terus ada sisi yang terulang. Sisi yang terulang itu dinamakan dengan ausat. Paham ya? Sisi yang tidak terulang di dalam muqaddimah pertama dinamakan dengan asgor. Yang tidak terulang di muqaddimah kedua dinamakan dengan akbar. Kenapa dinamakan asgor? Karena dia itu seringnya hafalnya lebih dikit. Kenapa dikatakan akbar? Karena seringnya hafalnya lebih banyak. Seringnya bahasanya. Oke, jelas ya bagian-bagiannya ya. Oke. Kenapa dinamakan sugro? Karena ada had akbar. Kenapa dinamakan kubro apa? Kenapa dinamakan sugro? Karena ada had asgor. Kenapa dinamakan kubro? Karena ada had akbar. Itu aja sisi-sisi kiasnya itu tadi. Wal mukarraru baina, yang terulang di antara dua muqaddimah qiyas maka dinamakan dengan ausat. Nah ini. Wal mukarraru baina muqaddimatai qiyas fa aktsar, imam dua muqaddimah atau lebih yang terulang-terulang terus maka dinamakan saun kana mahmulan au mawdu'an mau muqaddaman au talian. Muqaddaman au talian itu di dalam ini ya, syartiyah ya. Berarti kan kita kan begini. In kasartu zujat in kasar lakin kasartu zujat. Berarti kan ada yang terulang. Jelas ya. Maka ini nanti dinamakan dengan had ausat. Oke. Dan had ausatnya itu merupakan muqaddam. Kan ini kalau istisnai atau kalau kiasnya kias qadiyahnya syartiyah maka ini muqaddam ini tali. Berarti ini had ausatnya adalah muqaddam. Atau misalnya contohnya ini, lakinna man kasaro dikatakan, berarti had ausatnya adalah tali. Oke. Wal mukarraru baina muqaddimatai qiyas fa aktsar saun kana mahmulan, baik yang terulangnya itu merupakan mahmul atau maudhu atau muqaddam atau tali, yusamma had dan ausat. Maka dinamakan dengan had wasat. Kenapa dikatakan had wasat? Li tawassutihi baina tarafai matlub. Karena dia yang menjadi penengah antara dua torof matlub. Apa maksud dua torof matlub? Lihat di kata-kata kulu AB wa kulu BC. Apa matlubnya itu? Yaitu kulu AC, itu matlub. Kenapa dikatakan itu matlub? Karena itu adalah natijah. Karena kenapa? Karena ini didatangkan dalam rangka untuk membuktikan ini. Paham ya? Maka ini dikatakan matlub. Nah, kan matlub itu punya dua torof, punya mahmul dan punya maudhu. Berarti penengah antara dua torof tadinya di dalam qiyas itu dinamakan dengan wasat. Paham ya? Nah, makanya dinamakan had ausat. Kenapa? Karena saat proses qiyas dia adalah penengah antara dua torof itu. Oke. Jelas? Nah, itu kenapa dinamakan ausat, litawassutihi baina tarafai al-matlub. Wa maudhu'ul matlub, kita enggak mengatakan wa maudhu'us sugro atau wa maudhu'ul kubro ya. Karena nanti dia itu bisa jadi mahmul. Yang penting ini adalah maudhu'ul matlub. Berarti ini adalah matlub. Maudhu'ul matlub tadinya jadi apa? Maudhu'ul sugro juga. Tapi apakah pasti maudhu'ul matlub adalah maudhu'ul sugro? Enggak. Bisa jadi mahmulus sugro. Apa maksudnya? Kalau kiasnya kalau syakalnya itu syakal bukan syakal satu. Misalnya contohnya seperti kullu A B. Kan gitu. Kullu A B. Atau misalnya kullu A B wa kullu A C. Seperti itu. Kullu A B wa kullu A C. Berarti had wasatnya apa? A. Had asgornya? Had asgornya B. Paham ya? Kenapa had asgornya B? Karena dia yang akan menjadi maudhu matlub. Padahal dia tadinya mahmul. Paham ya? Dia tadinya adalah mahmul sugro. Oke. Lanjut. Wa maudhu'ul matlub fil hamliyah wa muqaddamuhu fi syartiyah. Muqaddamul matlub maksudnya. Wa muqaddamuhu fi syartiyah yusamma had dan asghar. Maka dinamakan dengan had asghar. Li'annahu, kenapa dinamakan asghar? Li'annahu akhassu fil aqla. Karena afrodnya lebih sedikit. Wal akhas aqallu afrodan. Sesuatu yang akhas itu lebih sedikit afrodnya. Seringnya. Fokus di kata-kata aglab, seringnya seperti itu. Wa mahmulul matlub fil hamliyah wa talihil atau wa talil matlub fi syartiyah yusamma haddan akbar. Kenapa dinamakan haddan akbar? Li'annahu am fil aglab. Karena seringnya dia itu am. Apa maksudnya am? Yaitu banyak afrodnya. Aktsaru afrodan.
wal amu aktsaru afdalan. Wal muqaddimatul lati fiha al-asghar tusamma sughra. Muqaddimah yang di dalamnya ada had asghar namanya adalah sughra. Kenapa dikatakan sughra? Listimali alal asghar. Wal lati fiha akbar, apa maksudnya? Wal muqaddimatul lati fiha ay fiha dil muqaddimah al akbar al haddul akbar yusamma al kubra. Kenapa dinamakan kubra? Listimaliha ay listimali hadhil muqaddimah ala haddil akbar. Waqtiran sughra lil kubra fil ijab was salbi wa fil kulliyah wal juz'iyyah yusamma qarinatan wa darban. Nanti di depan kita membahas tentang dorob. Apa itu dorob? Karena kita udah melihat syakal dari sisi ini kuliah mujabah atau salibah, ini juz'iyah mujabah atau salibah. Nah, kalau kita udah ngelihat muqaranahnya dari sisi mujabah dan salibahnya, dari sisi kuliah dan juz'iyahnya, maka nanti dinamakan dengan dorob. Ini namanya dorob nggak? Dorob. Kenapa? Karena kita lihat pertama kuliah mujabah, kedua kuliah mujabah. Paham ya? Maka ini namanya dorob. Paham? Kita katakan syakal dari sisi apa? Dikatakan syakal dari sisi had wasatnya di mana? Itu aja. Berarti kita nggak melihat lebih dalam. Hanya dari sisi had wasatnya di mana? Oh, kalau ini had wasatnya di mana? Di mana ini had wasatnya? Hah? Mahmul sughra sama maudhu kubro. Had wasatnya itu adalah mahmul sughra dan maudhu kubro. Nah udah. Oh, kalau had wasatnya mahmul sughra dan maudhu kubro, maka syakal awal. Gitu. Kita nggak melihat sughronya mujabah atau salibah, sughronya kuliah atau juz'iyah, nggak lihat itu. Kubronya mujabah atau salibah, kubronya kuliah atau juz'iyah, nggak lihat itu. Tapi hanya sebatas lihat had wasatnya di mana. Oh, kalau had wasatnya berada di maudhu muqaddimah, di maudhu keduanya seperti itu, maka dinamakan dengan syakal 3 misalnya. Kalau had wasatnya berada di mahmul keduanya, maka dinamakan dengan syakal 2. Ya, seperti itu, jelas ya. Nah, kalau hanya melihat letak had wasat, maka dinamakan dengan syakal. Tapi kalau udah ngelihat sampai titik kuliah mujabah di dalam sughra atau juz'iyah, kuliah dan juz'iyah di dalam sughra atau mujabah dan salibah di dalam sughra, maka itu dinamakan dengan dorban atau qarinatan nama lain. Disamma qarinatan. Oke, wahai asut taklif al-hasilatu min istima'ah. Kalau kumpulan daripada sughra dan kubro itu dinamakan dengan syakal. Seperti yang saya terangkan tadi, bahwasanya syakal itu adalah saat kita ngelihatnya itu dari sisi had wasatnya saja. Oke. Lanjut. Syakal itu ada 4. Nah, berarti apa? Berarti kita lihat dari sisi had wasatnya saja. Kalau had wasatnya berada di mahmul muqaddimah sughra, maudhu muqaddimah kubro, namanya adalah syakal awal. Kalau syakalnya berada di mahmul keduanya, maka namanya adalah mahmul keduanya, maka namanya adalah mana tadi? Oh, kalau mahmul keduanya itu adalah tsalits. Kalau maudhu keduanya namanya adalah tsani. Oke, lihat dulu. Wal ashkalu arba'atun. Syakal ada 4. Li'anna al-haddal wasat, karena had wasat itu kemungkinannya adalah ingkara mahmulan fi sughra maudhu'an fi kubra, maka dinamakan dengan syakal pertama. Contohnya kullu C B wa kullu B A. Itu kan had wasatnya itu berada di mahmul muqaddimah sughra dan maudhu' muqaddimah kubra. Seperti ini yang saya berikan contoh. Itu fa huwa syakul awal. Maka namanya adalah syakal pertama gitu. Wa ikana mahmulan fihima. Kalau misalnya had wasatnya itu adalah mahmul keduanya, paham ya maksud dikatakan mahmul keduanya? Nahu kullu C adalah B, wala syai'a min A adalah B. Apa itu had wasatnya? Had wasatnya apa ini? Yaitu B. Dan B itu berada di posisi mahmul muqaddimah sughra dan mahmul muqaddimah kubra. Maka kalau had wasatnya itu berada di mahmul keduanya, dinamakan dengan syakal kedua. Paham ya? Dinamakan dengan syakal kedua. Kalau had wasatnya berada di maudhu muqaddimah keduanya, maksudnya berada di dalam maudhu di dua muqaddimahnya, maka dinamakan dengan syakal ketiga.
Wa in kana mawdu'an fihi ma ay fi muqaddimatayn lahu kullu C B wa kullu B D. Ini salah di sini. Di situ apa yang benar? Yang tiga, contoh yang tiga. Ulu C D. Terus Ulu C D. wa kullu C D kan? Ini Ibnu Hazm tapi kok salah-salah ya? Harga lebih mahal mah. Karena 2 kali lipat lebih kan dari itu kan? Berapa ini harganya? Ah? Kan kemarin Vira sempat nanya ini kemarin. Iya, Vira 2,5 kan? 200 pas. Kalau ini? 70. Iya. Lebih 2 kali lipat tapi fotonya fahish gitu. Oke. Contohnya kullu C B wa kullu C D. Coba berarti apa? Atwasatnya itu berada di maudhu keduanya. Maka bahwa syaklul tsalis. Maka dinamakan dengan syaklul tsalis. Wa in kana al haddu. Itu apa yang menjadi singkatannya itu? Haddul wasat. Wa in kana al haddul wasatu mawdu'an fi sughra mahmulan fi kubra. Kebalikan ini. Ini kan tadi mahmul sughra maudhu kubra. Nah, ini kebalikannya yaitu maudhu sughra mahmul kubra atwasatnya. Nahu kullu B C wa kullu A B. Balikannya ya. Bahwa syaklur rabi'. Maka dinamakan dengan syakal keempat atau rabi'. Fa in qulta fala yatakarraru haddul wasat illa fi tsani was tsalits. Tidak terulang had wasat kecuali di dalam tsani dan tsalits. Tolong dihapus semuanya. Selfie. Ini ada yang perlu kita pahami. Azan.
Oke, ini terakhir ya. Insyaallah setelah ini kita sholat ya. Tapi ini terakhir butuh fokus. Udah kembali dulu fokusnya. Terakhir. Dia sampai yang ini aja ngejelasin tentang Oke, fokus semua ya. Kita ngejelasin dulu tentang hakikat daripada maudhu sama mahmul. Saat sesuatu dimaksudkan dia itu maudhu, berarti kan dia itu maudhi'ah. Dia diletakkan untuk dipasang mafhum. Contohnya misalnya apa? Seperti misalnya kullu, insan, natik. Pernyataan ini adalah menyatakan bahwasanya afrodnya insan itu memiliki mafhum natijiyah. Paham? Berarti apa? Saat dikatakan maudhu, wudi yang dimaksud di sini adalah afrodnya daripada kulli ini. Kulli juz'i intinya adalah afrodnya. Karena nanti kalau juz'i kan berarti zaidun qaim. Ini kan maudhu. Ya kan? Maksudnya apa? Berarti afrod zaid karena cuma satu, tapi tetap kita katakan sebagai afrod zaid. Afrod zaid dia itu ditempelkan mafhum qiyam. Jelas ya? Jadi kita nggak mengatakan afrod qiyam. Kita nggak mengatakan afrod zaid ditempelkan afrod qiyam, enggak. Tetapi afrod zaid ditempelkan dengan mafhum qiyam. Sehingga akhirnya saat dimaksud maudhu itu adalah adzat. Apa maksudnya adzat? Ai al-afrod. Saat dimaksud maudhu. Dan saat dimaksud mahmul itu adalah al-mafhum. Apa al-mafhum? Ai al-makna. Makna dari apa? Natik. Apa makna ya? Sesuatu yang memiliki natikiyah. Sesuatu yang memiliki natikiyah, makna itulah yang ditempelkan kepada afrodnya insan. Sehingga akhirnya zaidun natik, kita natik, semua natik. Kenapa kok bisa itu? Karena pernyataan ini. Itu mukadimahnya. Ada yang kurang jelas? Oke. Nah, terus di antara keempat syakel, kan kalau keempat syakel itu kan berarti gini gambarannya. Kalau satu itu syakel satu itu adalah maudhu mahmul, tapi dia di sini dan di sini kan gitu kan. Kalau dua itu adalah maudhu mahmul, tapi dia di sini dan di sini. Hatwasat ya, kita ngomong hatwasat nih, jangan bulat itu apa? Apa itu dibulat-bulatin? Maudhu mahmul,
maudhu mahmul, tapi di sini dan di sini 4. Syakal 4 itu adalah maudhu mahmul, tapi di sini dan di sini. Nah, nanti kita lihat. Beliau mau mengatakan bahwasanya kan ini ngebahas had wasat ya. Had wasat yang memang benar-benar terulang. Apa maksud beliau terulang? Berarti dia memang berfungsi sebagai mana seharusnya zat dan mafhum. Apa? Dia berfungsi sebagai kalau maudhu ya memang dia zat, kalau mahmul berarti dia mafhum. Paham ya? Berarti had wasat yang memang benar-benar terulang sesuai fungsi daripada maudhu mahmulnya itu hanya 2 dan 3. Kenapa? Karena had wasatnya itu baik di sugro atau kubro sama-sama di mahmul. Fungsinya masih sama. Had wasatnya itu dia memang sama secara lafaz dan dia sama secara fungsi. Apa? Fungsinya adalah untuk mafhum, nempelin mafhum. Begitu juga kalau dua-duanya maudhu, dia sama secara lafaz, berarti misalnya apa? Kalau dua-dua mahmul berarti kullu insan. Nah, dua-dua mahmul, wa kullu apa? Wa kullu dhahik. Wa kullu dhahik. Nah, ini kan dua lafaznya terulang. Gitu kan? Nah, ini memang hakikat terulang. Apa maksud hakikat terulang? Dia terulang secara lafaz dan terulang secara fungsi. Apa maksud secara fungsi? Yaitu mafhum. Intinya adalah menempel mafhum natik kepada afrod insan dan juga menempel mafhum natik kepada afrod dhahik. Fungsinya terulang. Begitu juga misalnya kita balik aja ini. Kullu natik insan wa kullu natik dhahik. Paham ya? Nah, berarti ini saatnya kita balik. Kita sinikan aja. Oke. Kullu natik insan wa kullu natik dhahik. Itu lafaz natik terulang dan juga terulang secara fungsi, yaitu zat. Berarti maksudnya apa? Kullu natik insan berarti menempel mafhum insaniyah kepada seluruh afrodnya natik dan juga menempel mafhum dhahikiyah kepada seluruh afrodnya insan. Kok insan? Natik. Jelas ya? Nah, makanya beliau mengatakan kalau seandainya dirot bahwasanya hakikat yang had wasat kan dikatakan al-mukarrar. Karena kan tadi dikatakan al-mukarraru baina qadiyatai qiyas, itu dinamakan had wasat. Loh, kalau kita ngomong al-mukarrar yang sejatinya memang benar-benar terulang secara lafaz dan secara fungsi, itu hanya 2 dan 3. Sedangkan kalau pertama dan kedua, lafaz doang yang terulang, fungsinya nggak terulang. Paham ya? Apa maksudnya? Di dalam muqaddimah sugro dia itu memang benar, misalnya seperti ini tadi. Kullu insan natik wa kullu natik dhahik. Oke. Ini maksudnya dhahik bil kuah ya. Kullu insan natik wa kullu natik dhahik. Oke, lafaznya terulang, tetapi dia tadi berfungsi sebagai nempelin mafhum, dia tadi berfungsi sebagai zat. Zat terulang berarti ini. Ini jelas ya? Iskala yang mau dimunculkan? Ada yang kurang jelas kan? Baru nanti dijawab. Enggak. Terulang yang dimaksud di situ adalah enggak mesti terulang secara fungsi juga. Tetapi yang penting, yang penting apa? Yang penting inti daripada had wasat itu adalah sesuatu yang siap untuk menjadi penengah kepada akbar. Berarti apa? Berarti had wasat itu dia itu adalah sesuatu yang menjembatani agar asgor itu menuju akbar. Walaupun posisinya gini misalnya, atau posisinya kebalik gini kan. Berarti kan had wasatnya berada di sini dan sini. Intinya adalah dia sebagai wasilah penjembatan agar asgor itu menjadi zat asgor itu ditempelkan mafhum akbar. Dia menjadi penengah. Maka nanti kalian kalau baca kitab-kitab mutawalat itu ada syarat di sini dinamakan dengan tafatun. Itu udah berat banget itu. Sisi itu. Apa maksudnya? Fungsional daripada had wasatnya itu memang benar-benar sebagai penengah. Tapi jelas ya? Oke. Ada yang jelas? Ada yang kurang jelas? Baru nanti disebut sini Zatul Asghar terlepas. Berarti ini kan ada empat bentuk nih. 4 bentuk, berarti ini yang awal, ini yang sani, kebalikannya ya
salis, yang di bawah ini ada yang salis. Yang 4 ini dibalik. Ini awal, kalau dibalik berarti yang 4. Apa dibalik? Jadi najak ke atas. Kullu natik dohik wa kullu insan natik, itu masa dibalik. Jelas ya? Sama aja. Kullu natik dohik wa kullu insan natik, itu dibalik. Itu yang 4. Berarti intinya apa? Inti dari keempat-empat ini sama-sama mau mengatakan bahwasanya Datul asghar, terlepas asgharnya di mana ya? Yasduqu alaihi mafhumul awsat. Walau awsat itu berarti si wasatnya ya. Walaupun si wasatnya ini posisinya sedang menjadi zat, tetapi setidaknya walaupun dia sedang menjadi zat, tetap yasduqu alaihi mafhumul awsat. Wa kullu ma yasduqu alaihi mafhumul awsat yasduqu alaihi mafhumul akbar. Itu intinya yang mau beliau sampaikan. Tamam, kita lihat. Fa in qulta, kalau ada yang ngerot, beliau mengatakan kalau ada yang ngerot, fala yatakarraru al-haddul awsat illa fi tsani wa tsalits. Jelas ya, pernyataan i'tirafnya tadi enggak akan terulang had wasat kecuali di 2 dan 3, karena hanya 2 dan 3 had wasat terulang secara lafaz dan terulang secara fungsi. Oke, kenapa? Li'annal murada bil awsat idza waqa'a mawdu'an bidzat wa idza waqa'a mahmulan bil mafhum. Jadi bi-nya itu yang menjadi khobar daripada li'anna. Paham ya? Li'anna al-murada bil awsat idza waqa'a mawdu'an, apa yang muradnya? Bidzat. Wal murad, lanjut lagi, wal murad bil awsat idza waqa'a mahmulan, apa muradnya? Bil mafhum. Harus kita pintar-pintar mempelajari khobarnya mah. Qulna, beliau jawab, wuqu'uhu mahmulan wa in urida bi al-mafhum. Memang benar kalau misalnya diletakkan sebagai mahmul, maka yang diirodahkan itu adalah mafhum, bukan zat. Paham ya? Mafhum bukan masoda, bukan afrad. Wuqu'uhu mahmulan wa in urida bi al-mafhum, lakin laisal murad anna dzatal mawdu' ainal mafhum. Maka bukan berarti juga saat dia sedang menjadi maudhu, maka sedang menjadi maudhu ya, hatwasannya ya. Maka waktu dia sedang menjadi maudhu, maka kita katakan oh nafsul mafhum. Enggak. Betul. Yang penting intinya adalah si hatwasan ini sebagai penengah. Nah itu ya. Walaisal muradu anna dzatal maudhu ainal mafhum, bal annahu yasduqu alaihi al-mafhum. Tetapi apa? Sesuatu yang bisa menjadi masodak. Pernah saya jelaskan itu masodak sama mafhum. Bal annahu yasduqu alaihi al-mafhum, intinya adalah sesuatu yang bisa menjadi masodak daripada mafhum ini. Kalau kita jelaskan seperti itu, ini nanti dimaksudkan dengan kata dengan istilah tahrirul bayanil murad. Jadi dalam ada bahas itu kalau kita dirod, kita nggak perlu datangkan dalil, cukup menjelaskan bahwasanya oh yang saya maksud awsat di sini adalah ini. Itu selesai. Itu nanti dikatakan dengan tahrirul bayanil murad. Oke. Kalau yang udah jelas yang saya maksudkan, maka fayatakarrarul awsat fi jami'il ashkal. Maka kalau seperti itu awsat itu tetap terulang di semuanya. Begitu, baik secara lafaz ataupun secara fungsi, tetap terulang. Oke. Li'annahu, kenapa? Li'annal awsat bimanzilati ayyuqal, karena dia itu ditakdirkan seakan-akan dikatakan gini, dzatul asghar yasduqu alaihi mafhumul awsat. Walaupun awsatnya ini sedang menjadi maudhu. Paham ya? Sedang menjadi maudhu. Apa maksud walaupun dia sedang menjadi maudhu? Walaupun dia itu sedang berfungsi sebagai zat. Jelas? Nah itu intinya adalah zatul. Walaupun dia sedang berfungsi sebagai zat, intinya adalah zatul asghar. Kalau kita takdirkan, maka zat asghar tetap yasduqu alaihi mafhumul awsat. Wa kullu ma ya, boleh tambahkan lagi. Wa kullu ma yasduqu alaihi mafhumul awsat, setiap yang bisa menjadi masodak daripada mafhum awsat, maka bisa diitsbat kepada akbar. Paham ya? Kenapa? Karena awsat itu merupakan zat daripada mafhumul akbar. Semua yang bisa menyimpan mafhumul awsat maka bisa diitsbat kepada mafhumul akbar. Akbar itu adalah had akbar. Oke? Hadza wallahu taala alam. Kita tutup dengan pertemuan majelis. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala nafa'umatika wa midada kalimatika kullama
jaga roh